Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kembali kita bertatap muka berhadapan wajah melalui media video. Dan kembali kita mengikuti perkuliahan untuk pertemuan kedua, akhlak dan tasawuf. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang at-taubah. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan surah Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada Rasulullah, Ahlul Bait, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau, orang tua kita, guru-guru kita. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الفاتحة إلى أرواح الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم ثم إلى ملائكة المقربين ثم إلى روح الأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها وسن روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل ثم إلى أرواح الوالدين ومشايخنا وعلمنا وجدادنا ورباتنا وجيرنا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي لهم جنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca surah Al-Fatihah yang kedua kali. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, keafiatan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita bahas temanya tentang at-taubah. At-taubatu hiya ar-ruju' ila Allah Ta'ala min tariqil bu'di ila tariqil qurbi fa innal ma'asiya mub'idatun anillahi ta'ala mujibatun lisakhatihi wa iqabihi fid dunya wal akhirah fatajibu at-taubatu min jami'iha 'alal fawri. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minin. Ayyuhal mu'minuna, maaf. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. At-taubah, yang namanya taubah itu adalah rujuk, kembali ilallah, kepada Allah Ta'ala yang maha agung, min tariqil bu'di, daripada jalan yang jauh, ila tariqil qurbi. Jadi maksudnya jauh itu adalah ketika kita itu melakukan kemaksiatan. Jadi ketika kita berbuat maksiat itu seakan-akan kita jauh dari Allah. Kita terhalang kepada Allah, kita terhalang dengan Allah karena sebab kita melakukan maksiat. Nah, supaya kita tidak terhalang dengan Allah, maka kita mendekat kepada Allah. Maksudnya mendekat itu adalah dengan taubat, itu adalah maksudnya mendekat itu agar kita itu semakin tidak terhijab dengan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang terhijab dengan Allah. Kenapa terhijab? Karena dosa kita itu makin banyak. Karena dosa kita itu banyak. Semakin banyak dosa kita, semakin tebal dinding hijab yang memisahkan antara kita dengan tidak tembusnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Kenapa? Karena kita terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala, terhijab. Kenapa bisa kita terdinding? Karena kita banyak dosa yang kita kerjakan. Maka untuk menghapus dosa-dosa tersebut itu adalah dengan bertobat. Tobat. Banyak terkadang dosa itu yang kita kada sadari. Termasuk
zaman sekarang ini adalah yang namanya pacaran. Hati-hati loh. Itu sudah dianggap orang biasa zaman ini, zaman sekarang. Padahal itu satu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kenapa? Karena itu termasuk wala taqrabuz zina. Hanya sesuatu perbuatan yang mendekatkan kita kepada zina, itu salah satu perbuatan adalah pacaran. Pacaran, hati-hati. Ya, saya ulun doakan aja, mudah-mudahan bagi yang saat ini ada yang punya pacar atau pacaran, ulun doakan mudah-mudahan lakas nikah aja sudah. Mudah-mudahan lakas nikah. Fa innal ma'asiya, karena sesungguhnya yang namanya maksiat itu mub'idatun anillah, itu menjauhkan kita, menghijab kita, mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Mujibatun, dan itu mengakibatkan lisakhatihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi, dan hukumannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita ini rancak benar dapat musibah, dapat bencana, kada usah menyambati orang, kada usah mencaci maki orang, kada usah menghina orang. Kita introspeksi ke diri kita. Jangan-jangan musibah ini datang marga kita nih kada bertobat kepada Allah, marga kita nih, marga dosa kita nih. Ya bahanu dapat musibah, orang yang disalahkan inya pang. Ini pang gawiannya. Pernah ndak kita introspeksi ke diri kita gitu loh. Jangan sampai kita tuh sering menyalahkan orang lain. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Ndak, tasawuf itu bukan untuk menyalahkan orang lain. Tasawuf itu adalah untuk mendidik diri kita semakin baik, setiap hari semakin baik. Bukan untuk menilai orang lain. Kita kada peduli orang kayak apakah. Ya kalau gawin orang kayak apakah, yang penting kita nih, kita dulu hendak merubah suatu masyarakat, merubah satu keluarga, itu harus dimulai diri kita. Kita dulu nang berubah. Amunnya kita sudah mampu merubah dari nang kada baik jadi baik, insya Allah keluarga akan mengikut. Ya bahanu kita nih katuju benar menilai orang. Kita kada peduli dengan itu gitu. Kita kada peduli dengan orang lain. Yang penting kita dulu. Kita menyepian melihat, tapi Pak ada kita dianjurkan untuk amar nahi mungkar. Nah, kalau pian melihat kemaksiatan, kalau melihat kemungkaran, nasihati. Cuma nasihati itu bukan untuk menghina orang lain. Nasihati baik ya kalau papadehi bebujur. Jangan menghina orangnya. Yang dicela tuh gawiannya, tapi orangnya jangan dihina. Maksiatnya nang dihina, orangnya jangan. Maksudnya itu amunnya orang tuh ampih sudah menggawi nang kada baik, jangan diungkit-ungkit lagi. Masa lalunya tuh jangan diungkit lagi. Siapa tahunya sudah taubat. Nah, kayak kita juga ya, masa lalu kita nang kada baik tuh siapa nakon mengisahkan kita gini mendikisahkan orang mau malapau jalan orang. Nah, mujibatun lisakhatihi, mendapatkan azab, marah daripada Allah, kemarahan, kekoharan Allah. Fatajibu at-taubatu, maka wajib bertobat itu min jami'i hal faur, daripada segala dosa. Al faur dengan segera ulang. Dosa. Semua dosa yang kita lakukan tobati seberataan do. Min jami'iha, dari semuanya, dari semua dosa yang kita lakukan, min jami'iha al faur, dengan segera, jangan bertunda-tunda, jangan kaina-kaina, jangan nanti-nanti, jangan aku tobat mensudah tuha. Orang taubatan nasuha, orang taubatan mensudah tuha. Jangan. Tang mati kemarian ini, tang mati tang malam kaina, tang mati kita kada tahu bila 5 menit lagi kah mati, kada tahu kita.
Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Maka kalian pasti akan mendapatkan keberuntungan. Tuflihun. Beruntung. Yang tobat. Jadi pian ketika kita hendak mendekat kepada Allah itu tobat, istighfar. Kalau pian mengikuti tariqah sufiyah, tariqah di dalam dunia tasawuf, misalkan tariqah apa saja yang pian ikuti silahkan. Tapi salah satu amalan di awal, amalan pokok ketika amalan mendasar, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah tariqah, maka itu amalannya adalah taubat istighfar. Karena kalau orang mau mendekat kepada Allah, kuncinya di awal itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun, istighfar itu amalan saban hari. Jangankan kita ya Rasulullah saja nang saban hari yang sudah dipastikan ma'sum daripada dosa, terjaga dari dosa, beristighfar paling sedikit 70 kali saban hari. Kita napa? Para waliullah tuh di antaranya Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu menganjurkan kita juga beristighfar, bertaubat. Dalam sebuah qasidah beliau menyanjungkan, mensyairkan sebuah qasidah yang terkenal. Misalkan ya, seperti kata ya Dawab tub alaina, ya Dawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Dawab tub alaina, ya Dawab tub alaina. Duhai yang memberikan, duhai yang menerima taubat-taubat nih. Taubat-taubat, duhai Allah yang menerima, yang menerima taubat-taubatnya orang-orang yang bertobat. Tub alaina, berikanlah kami taubat, kemampuan untuk bertaubat. Warhamna, sayangilah kami, wanzur ilaina. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, istiqomah kita saban hari bertobat, insyaallah ada saatnya kita akan mendapatkan warhamna, kasih sayang Allah, wanzur ilaina, dan kita akan dinazrah oleh Allah. Dinazrah itu dipandang, pandangan. Kita akan merasakan Allah Ta'ala itu mandang kita, wanzur ilaina. Ya Dawab tub alaina, ya Dawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Taubat saban hari. Macam-macam itulah para ulama itu menulis rangkaian kalimat pertobatan, penyesalan, istighfar. Baca tuh istighfar Hasanul Basri. Baca tuh Astaghfirullahalazim, paling singkat baca. Rabbighfirli wali walidayya, baca. Jangan kada dibaca itu. Karena orang yang memohon ampunan kepada Allah atau orang bertobat kepada Allah itu akan la'allakum tuflihun, jar Allah nih, pasti kalian akan mendapatkan tuflihun, keberuntungan. Cuman nangaran taubat itu pulang ada syaratnya nih. Wala tasihu at-taubatu illa bisyurutin wahia nih. Yang pertama syarat daripada taubat tarkul ma'asi fil hal. Meninggalkan yang namanya maksiat fil hal. Fil hal itu saat itu juga, segera. Yang namanya orang bertobat itu syaratnya pertama tarkul ma'asi fil hal, meninggalkan segala kemaksiatan pada saat itu juga. Ya, tinggalkan. Kalau kada meninggalkan berarti masih kada bujur taubatnya. Yang kedua, wan nadamu ala fi'liha fil madhi. Yang namanya orang bertobat itu adalah an-nadam, menyesal, ala fi'liha, atas apa yang dilakukannya, fil madhi, ala fi'liha, atas apa yang dilakukannya, nyak maksiat tadi, fil madhi, dalam waktu yang telah lalu. Nyesal, orang menyesal. Jadi kalau kita sudah bertobat, segala keburukan yang kita lakukan di zaman dahulu itu jangan diungkai-ungkai lagi. Nah, nambah hari berpacaran,
nang bahari baciuman non bebinian, itu jangan diungkai-ungkai lagi. Kalau diungkai, itu tandanya taubat kita tuh kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kurang syaratnya, syarat nang kedua nih. Bujur saat ini ampih menggawe, tapi masih ketujuh aja mengisahkan perbuatan maksiatnya nang bahari. Aku bahari pacar 4. Aku bahari lon bebinian tuh beragap terus. Udah. Nah itu kada ada penyesalan. Ini berarti taubatnya kada sah. Jadi kalau orang nang bujur tobat, inya kada mungkin mengisahkan apa-apa nang bahari nang pernah inya gawi daripada kemaksiatan. Ada orang ada di masyarakat itu orang nang gembira, bangga gitu nang mengisahkan tentang maksiat nang bahari. Inya bahari pernah berzina. Bahari itu jangan dikisahkan. Nang di diri kita aja jangan dikisahkan, apalagi keburukan orang nang dilakukannya di zaman dahulu nang bahari kala itu jangan diungkai-ungkai. Ampun orang, siapa tahu orang sudah tahu taubat. Diungkai-ungkai, kita nih mengungkai keburukan orang, kejelekan orang, itu sama kayak kita tuh mengungkai tahinya loh. Sama tuh, sama-sama kada baik, bahkan lebih baik nang fisik itu, nang kotoran fisik daripada nang kada baik. Nah, kotoran rohaniah yang namanya bahari, dosa-dosa yang pernahnya gawi keburukan bahari itu kan dosa rohaniah tuh jangan diungkai-ungkai, jangan dikucik-kucik. Seorang mengucik tahi orang aja kada ketujuh, apalagi mengucik nang kada baik nang gitu. Yang ketiga, syarat nang ketiga, al-azmu ala adamil audi ilaiha fil istiqbal. Bercita-cita yang kuat ala adami atas tiadanya al-audi mengulang ilaiha kepada maksiat tersebut fil istiqbal pada masa yang akan datang. Artinya nang ketiga ini, syarat nang ketiga itu salah satu daripada syarat sahnya bertobat itu adalah bercita-cita kada hendak lagi cagar menggawinya pulang di masa yang akan datang. Namun masih ada cita-cita hendak menggawi pulang, itu tandanya taubatnya kada bujur lagi. Bercita-cita kuat kada hendak menggawi lagi gitu nah. Ya, kalau ada hendak jadi wali di sini, itu salah satu jalan awalnya untuk membersihkan diri kita menjadi orang kekasih Allah itu adalah dengan bertaubat. Wa yushtaratu aydan fit taubati min mazalimil ibad. Dan disyaratkan juga yang keempat dalam bertobat itu min mazalimil ibad, bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain, itu adalah radduha ila ahliha. Itu artinya kalau misalkan kita mengambil barang orang, kita menyembati orang, nah itu radduha ila ahliha. Kalau kita mengambil barang orang, belikan ke ampunnya ila ahliha. Kalau kita menyembati orang, memfitnah orang, itu wa istirda'uhum wa talabul istihlali minhum. Wa talabul istihlali minhum. Wa istirda'uhum itu artinya memohon keridhaan kepada mereka. Wa talabul istihlali minhum, dan memohon dan meminta halal, dihalalkan dari mereka. Ini maksudnya kalau menyembati orang, datangi orangnya, minta maaf, minta ridha, minta halal. Dari pernah tafitnah, tersambati macam-macam, tegibah, begibah, menggibah pian dan sebagainya. Rudduha ila ahli wa ahliha. Kalau barangnya kita belikan, kalau misalkan kita mengambil barang orang, belikan. Nah, ini makanya orang berbuat maksiat yang bersangkutan dengan makhluk, misalkan kayak korupsi, mencuntan duit orang, menyembati orang, nah itu syarat taubatnya ada 4. Tapi kalau misalkan pian hanya misalkan maksiatnya dengan Allah Ta'ala saja, misalkan seperti tidak melaksanakan sholat wajib, itu 3 aja syaratnya. Tapi kalau berbuat zolim kepada orang lain, itu syaratnya ada 4, lebih berat. Lebih berat.
Jadi hati-hati nih kita dengan orang lain, bakawan hati-hati, jangan menyembati orang, jangan menggibah orang, jangan memfitnah orang. Jadi kita bergaya tuh hati-hati juga. Makanya setiap kali kita mau berpisah dengan teman, itu dianjurkan untuk saling memaafkan, saling meminta ridha, saling meminta maaf dan sebagainya. Karena kita kada tahu pandiran kita nih menyinggung orang kada tahu. Waman ajaza an dzalik falyukthir minal hasanat. Barang siapa yang tidak mampu memenuhi syarat daripada taubat, syarat yang nomor 4 itu terutama, falyukthir, maka hendaklah memperbanyak minal hasanat, daripada berbuat baik, wa anwa'il qurbat, dan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, wal yatadarra, dan hendaknya tadarru itu menangis dalam hati, itu menyesal betul tadarru, itu tadarru, jadi menangis menyesali bujur-bujur ilallah, kepada Allah yang alimil khafiyat, yang mana Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Wal marju minhu, dan mengharapkan minhu, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da dzalik ayyak bala taubatahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu menerima taubatnya, wa yahabalahu haqqahu, dan mengharap bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan haknya kepada seorang hamba tersebut, seperti orang yang bertaubat bujur-bujur, yang taubatnya diterima gitu. Wa yurdi anhu khalqahu, dan mengharapkan agar wa yurdi, dan mengharapkan keridhaan anhu, daripada hambanya, daripada Allah Ta'ala, khalqahu, daripada hambanya. Maksudnya itu memohon kepada Allah agar si hamba yang kita zalimi tadi, hamba yang kita berikan, yang kita zalimi, yang kita ambil barangnya, yang kita sambati, yang kita fitnah, ridha dengan kita. Jadi memintanya dengan Allah, memohon kepada Allah agar si hamba tersebut juga ridha, seperti itu. Makanya para ulama itu mengajarkan kita, barang siapa bilanya kada kawa memohon ampun kepada orang yang pernah kita zalimi, itu membaca astaghfirullah li wali, astaghfirullah ya Allah ampunilah aku dan bagi siapa yang kita sebut namanya, bagi siapa yang pernah kita zalimi. Kalau misalkan saking banyaknya orang yang kita zalimi, makanya para ulama itu menulis istighfar dengan lafaz seperti ini, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Kalau misalkan kita kada tahu karena saking banyaknya siapa-siapa yang kita zalimi, makanya kita dianjurkan untuk membaca istighfar yang seperti itu, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah itu. Fa idza jama'atit taubatu hadhihi syurutu fahiya at-taubatun nasuha. Maka apabila terkumpul taubat tersebut, syarat-syarat taubat yang 4 tersebut, maka dia disebut dengan taubatan nasuha. Ini terkumpul sudah syaratnya yang 4 tadi. Nah, itu disebut dengan taubat nasuha, ay al-khalisah, yang bersih. Wa kharaja at-taibu min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Wa kharaja, maka keluarlah orang yang bertobat itu min dzunubihi, daripada dosanya, artinya bersih daripada dosa. Orang yang bertobat itu bersih daripada dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti mana kayauma waladathu ummuhu, seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. Wastahaqqa mahabbatallahi ta'ala, dan dia berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa, dari satu dosa, dari seluruh dosa, itu seperti kaman la zambalah, artinya seperti orang yang tidak berdosa.
Wa'lam anna alladhi yajibu ala kulli mu'minin ayyahtariza minaz zunubi saghairiha wa kabairiha ka'ihtiradhi minas sumumil qatilah wan niranil muhriqah wal miyahil mughriqah. Ketahuilah bahwasanya wajib harus bagi seorang mukmin itu, bagi setiap mukminin itu ayyahtariza memelihara dirinya minaz dzunub daripada dosa-dosa. Kita tuh harus menjaga diri kita tuh jangan sampai berbuat dosa. Baik itu dosa saghairiha, baik itu dosa-dosa yang halus, wa kabairiha maupun dosa-dosa besar. Seperti kaihtirazi, seperti mana kita menjaga diri kita itu minas sumum al-qatilah. Minas sumil qatilah, as-sumum itu maknanya adalah racun, al-qatilah yang membunuh. Wa niranil muhrikah, dan seperti api yang membakar, dan api yang membakar. Dan daripada kita itu harus menjaga diri kita daripada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, seperti mana kita menjaga diri kita ini daripada racun yang membunuh, daripada api yang membakar, daripada wal miyahil mughriqah, daripada air yang menenggelamkan. Wa idza waqa'a fi syai'in minha, apabila kita berada fi syai'in minha, daripada sesuatu, daripada minha, daripada dosa, hanya kita tagawi dosa, tagawi satu dosa, waqa badara ila taubah, bersegeralah bertaubat, langkasi bertobat, jangan kaina-kaina. Min ghairi taswifin, jangan min ghairi taswif, taswif itu menunda. Min ghairi taswifin, jangan menunda-nunda. Min ghairi, daripada yang tidak menunda-nunda. Wala ta'khir, jangan menunda-nunda juga. Jadi jangan sampai kita tuh menunda-nunda dalam bertobat. Kaina mati, hapuk liur. Qabla ayyahula dunahu al-maut, sebelum ayyahula merubah dunahu al-maut, misalnya sebelum keadaan berubah, hanya yang asalnya hidup jadi mati. Qabla ayyahula, yahula itu berubah, dunahu, selainnya al-maut, daripada selainnya al-maut. Jadi yang sampai kematian. Jadi maksudnya jangan sampai kita itu menunda-nunda maksiat, menunda-nunda bertobat sampai akhirnya berubah keadaan. Berubah keadaan itu maksudnya yang asalnya hidup mati gitu. Mati kada kalau itu tobat. Wa fil hadis indallaha yaqbalu taubatul abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubat seorang hamba selama lam yughargir, selama roh si hamba tersebut belum mencapai tenggorokan. Yughargir nih sampai sini. Di parak pada mati sudah. Nah, sampai di tenggorokannya. Ay tablughu ruhuhu al-hulquma minal maut. Ay mencapai rohnya itu, yughargir itu maksudnya adalah mencapainya, tablugh mencapai ruhuhu, rohnya itu al-hulqum. Hulqum ini mana ya? Tenggorokan ya, minal maut, daripada kematian. Wa qala Luqman al-Hakim, berkata Al-Luqman al-Hakim, seorang waliullah, ya bunayya la tuakhir taubah. Janganlah kalian itu, duhai anak-anakku, la tuakhir taubata. Jangan kalian menunda-nunda mengakhirkan taubat. Fa innal mauta baghtah. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena sesungguhnya yang namanya kematian itu datangnya baghtah, kejutannya, hanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Nah, karena itu, yuk kita sama-sama melazimkan istighfar. Kita jaga perkataan kita, jangan sampai menghina orang lain, menyembati orang lain, dan sebagainya. Dan di sini juga oleh secara pribadi mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti kajian ini. Karena kita sering berinteraksi, mungkin ada kata-kata yang ulun yang salah, perbuatan yang salah. Mohon dimaafkan, ulun minta ampun sekeluargaan atas nama diri ulun pribadi dan keluarga ulun, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Mungkin sekian materi
perkuliahan untuk pertemuan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan sebab perkuliahan ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.